dialirkan melalui satu sungai utama atau satu outlet. Jadi kata kuncinya di satu outlet itu, gitu ya, di satu outlet. Jadi kalau misalnya hujan dia jatuh di area mana saja, tapi saat mengalir itu dia keluar dari satu outlet, maka itu disebut satu sistem tata air atau satu daerah aliran sungai. Jadi ujungnya harus satu outlet, nggak boleh dua ya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi dia akan dialirkan melalui sungai utama atau satu sungai utama, satu titik atau satu outlet. Itu namanya das, daerah aliran sungai. Atau ada juga bahasa yang lain, merupakan sistem yang di yang yang sebuah sistem besar yang terdiri atas subsistem yang disatukan dengan berupa beberapa bentuk interaksi yang beraturan. Tapi ini fisik ya maksudnya ya. Sistem fisik. Jadi eh, komponen-komponennya itu atau peubah itu secara bersama-sama membentuk sistem. Itu das. Das itu sistem gitu ya. Das itu adalah sebuah sistem. Walaupun namanya daerah aliran sungai, tapi dia membentuk sistem, gitu ya. Nah, pertanyaan sistem itu apa? Hmm? Coba saya tunjuk lagi. Apa sih sistem? Kanahaya, GP, ada Kanahaya. Mana Iya, Kanahaya? ada Pak. Kanahaya sistem itu apa Kanahaya? Mungkin perangkat unsur yang secara teratur itu saling berkaitan sehingga eh, membentuk suatu membentuk suatu komponen, Pak. Hmm. Haya, coba lengkapi Haya. Apa sih itu sistem? Sistem itu apa sih? Haya ada, ikfirlah haya. Kayak India nih, haya, haya. Hmm. Mana ikfirlah haya? Wisnu Trihartomo. Ada Wisnu. Ini pada kemana nih orang-orang? Hmm? Zaranaya Putri Aurelia. Ada? Halo? Hadir, Pak. Hmm. Sistem Coba menurut sistem sistem itu itu apa Zaranaya? sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai Hmm. tujuan bersama, Pak. Nah, jadi sistem itu rangkaian ya. Rangkaian yang saling terhubung. Gitu ya. Rangkaian yang saling terhubung. Jadi kalau das itu adalah sebuah sistem, maka dia akan saling terhubung. Jadi subsistem itu di dalamnya ada sub-subnya lagi, subsistem. Dia saling terhubung. Nah, yang saling terhubung ini yang namanya apa? Sistem, rangkaian yang mm, saling terhubung. Artinya apa sih artinya? Artinya begini, Mas. Jadi karena dia adalah membentuk sistem sih ini, apapun gangguan yang ada di sistem, maka akan berdampak ke seluruh rangkaian yang saling terhubung tadi. Gitu ya. Jadi misalnya ada eh, das itu nggak hanya air ya. Land use yang ada di dalam batas das itu juga sistem das, masuk dalam sistem das. Land use-nya rusak gitu. Land use-nya rusak, maka akan menyebabkan aliran permukaan meningkat. Nah, meningkatnya ini akan membuat apa overflow. Terjadi overflow di aliran sungai. Pada bagian yang lebih landai akan menyebabkan banjir. Nah, banjir ini akan kemana-mana. Pokoknya dia saling terhubung. Perkaranya hanya dasnya, hanya
penggunaan lahannya berubah dari hutan ke itu. Tapi karena dia adalah sistem, maka dia akan merambat kemana-mana, ke sistem, ke subsistem yang saling terhubung. Itu ya. Jadi gangguan apapun pada sistem, pada rangkaian, maka dia akan berdampak pada sistem rangkaian itu secara menyeluruh gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan das sebagai sistem gitu ya. Das sebagai sistem. Nah, kalau kita bedah gitu ya, kita bedah maka hmm, das termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan ini masih definisi ya, yang fungsinya menyimpan tadi yang dikatakan itu. Nah, kalau dia adalah sebuah sistem, maka ini hati-hati nih, karena kerusakan pada sistem, dia akan berdampak ke segala arah, gitu. Maka di sini pentingnya das itu harus dikelola. Kalau nggak dikelola, nanti dampaknya akan kemana-mana. Nah, lalu bagaimana sebenarnya? Nah, ini ya. Jadi Anda perhatikan. Eh, ada pertanyaan seperti ini. Kalau eh, das ini kan sebenarnya sebuah ruang, bukan ruang kosong. Di dalamnya ada banyak isinya, ya. Mengapa das harus dikelola? Siapa yang mengelolanya? Kemudian bagaimana mengelolanya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab untuk membangun kelestarian. Kenapa das harus dikelola? Ya harus dilestari dasnya. Dasnya harus lestari. Nah, kalau bicara kenapa harus lestari? Supaya keberlanjutannya akan terus sampai ke anak cucu. Nah, karena dia adalah sistem, mengelolanya nggak mudah, Mas. Jadi mengelola das itu eh, tidak mudah. Paling tidak ada tiga alasan yang harus diperhatikan tentang pemenuhan kebutuhan hidup orang yang ada di atasnya. Bukan hanya orang ya, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya. Dan pemenuhan ini harus memenuhi kriteria keberlanjutan. Kita tidak bisa mengambil semuanya secara semena-mena, kemudian berdampak pada kerusakan pada das. Ya, dan satu hal lagi, keberlanjutan berarti kita mempertahankan keberadaan sumber daya alam yang ada di sana. Ini saling menopang. Nah, bagaimana ini semua bisa terkelola, das ini? supaya supaya bisa terkelola. Tapi dengan prinsip di mana kebutuhan hidup terpenuhi, keberlanjutannya tetap ada, dan keberadaan sumber daya alamnya itu yang dikelola itu tetap ada dan lestari. Nah, ini yang jadi PR berat ya, Mas. Siapa yang mengelola dan bagaimana mengelolanya, ini nggak mudah. Anda perhatikan data ini. Ini sebenarnya data lama ya, data lama yang menunjukkan bahwa ruang kita hidup itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, ruang kita hidup ini. Data lama ini data tahun berapa ini? Tapi ini saya tidak mengatakan bahwa ini benar, tidak. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa situasi kita demikian. Yang pertama, kita memiliki 458 das daerah aliran sungai. Gitu ya. Tapi ini dalam 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 angka yang lama, ya, angka yang lama. Dari 458 ini, Mas, ada 60 das prioritas satu, kemudian yang berikutnya ada prioritas dua, kemudian sisanya adalah prioritas tiga. Ini maksudnya kenapa di prioritas-prioritas kayak gini, gitu ya, dalam pengelolaan das. Kenapa di prioritas kayak gini? Karena kasusnya, ini kasusnya, Mas. Kasusnya bahwa lahan kritis di das ini meluas, terus meluas. Adanya okupasi lahan secara tidak terkendali, baik oleh masyarakat ataupun industri, bahkan mungkin oleh pemerintah, gitu ya, bisa saja ya. Itu menyebabkan kualitas dari das menurun secara tajam.
Nih, sekadar ilustrasi ya, ini ilustrasinya, ilustrasinya. Jadi yang kuning ini adalah laju deforestasi. Walaupun ini tahun berapa ini? Ini ada tahunnya nggak sih? Coba saya lihat dulu. Oh, nggak ada tahunnya ya. Karena ini rata-rata tahunan. Laju deforestasi itu diperkirakan kurang lebih sekitar 1,08 juta hektar per tahun. Ini data lama. Mungkin sekarang sudah berhasil ditekan. Mungkin juga datanya semakin menggila, gitu ya. Nah, sementara upaya untuk merehabilitasi itu kemajuannya tidak banyak. Kurang lebih sekitar 500 sampai 700 hektar per tahun bisa diforestasi. Bisa diperbaiki rusaknya. Ada gap besar, gap antara area yang tidak bisa tersentuh oleh berbagai kebijakan untuk memforestasi kembali lahan-lahan rusak. Dia malah bertambah. Ini yang menyebabkan angka ini bahwa eh, adanya perubahan penggunaan lahan secara masif dari hijau ke coklat gitu ya, dari hutan ke kebun atau semakin intensif penggunaan intensif yang lain menyebabkan eh, meningkatnya runoff pada wilayah tersebut. Dampaknya adalah peningkatan status kritis dari eh, dari wilayah das. Nah, kalau dia demikian, kalau misalnya dia kritis, bahkan sangat kritis, ini sekitar 6 juta hektar ya, nyaris 7 juta hektar sangat kritis, walaupun ini tahun lama sekali, tahun 2006, lama sekali. Mungkin program rehabilitasi lahan sebagian besar sudah berhasil, mungkin juga tidak. Dan kritis sekitar 23 hektar. Angka ini sebenarnya bukan angka yang tetap. Dia dinamis naik turun, gitu ya. Tapi kecenderungan yang ada adalah apa namanya? Angkanya meningkat terus, gitu ya. Jadi Mas tahu bahwa pada 2008 dulu itu yang gila-gilaan itu terjadi okupasi lahan saat krisis moneter. Jadi krisis moneter itu kemudian membuat penggunaan lahan itu menjadi gila-gilaan beralihnya. Anda perhatikan ini gambar di baliknya. Ini kalau nggak salah daerah Garut ini saya foto waktu itu. Ini udah puncak bukit, Mas. Puncak bukit tapi udah nggak ada hutannya. Puncak bukit pun di diolah untuk jadi tanaman pangan. Yang Anda sendiri pastinya tahu bahwa tanaman-tanaman pangan ini kemampuan untuk mereduksi atau menginfiltrasi air juga lemah, gitu ya. Sehingga banyak air hujan yang bisa saja harusnya terinfiltrasi baik itu menjadi aliran permukaan. Kalau seperti ini kan dampaknya karena tadi tadi ya, karena dia sebagai sistem, dampaknya kan kemana-mana, ya. Yang pertama yang pasti adalah kalau dia gundul yang pasti adalah apa namanya hara, ya, hara dari tanah tergerus, unsur hara. Yang kedua kekurangan air di musim panas dan kelebihan air di musim hujan. Ini kan tidak seimbang balancingnya. Akibatnya ya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim panas. Produktivitas lahan pasti menurun gitu. Karena daya dukung lahan untuk kegiatan produktif juga ikut menurun. Itu sekitar kira-kira gambarannya. Tapi kalau misalnya dirimu mau memperhatikan ini, ya, memperhatikan data lama sih tetap data lama ya, saya belum menemukan data baru. Bahwa eh, dampak negatif dari kritisnya lahan ini disajikan dalam bentuk bencana saja ya, bencana. Bahwa kita di Indonesia ini bencana yang paling paling tinggi itu masih banjir dan kebakaran lahan, gitu ya. Banjir dan kebakaran lahan frekuensinya, frekuensi. Artinya apa?
kedua jenis bencana ini sebetulnya sangat erat dengan kualitas das. Gitu. Saat dia das ini eh, kritis, hujan akan menyebabkan banjir. Maka dia akan kemana-mana nih dampaknya. Silakan Pak Ode. Nah, kemudian ada bencana yang lain, longsor, angin topan, kemudian gunung api, gunung meletus ya maksudnya, lalu gempa bumi dan tsunami. Tapi yang relate dengan persoalan das sebenarnya dua tadi, yaitu banjir dan kebakaran lahan. Kebakaran lahan ini kebakaran yang di hutan-hutan itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah banjir dan kebakaran. Itu adalah betapa tergerusnya kualitas dari das yang kita punyai, gitu ya, yang kita punyai sehingga dia eh, apa terus menurun. Jadi Mbak Mbak Mas, eh, nanti kita prakteknya kayak gini kira-kira. Kita prakteknya kayak gini, kemudian kita akan menghitung nih nilai kritis dari das. Dasnya apa kualitasnya udah sampai mana ya, nanti prioritasnya akan sampai prioritas ini prioritas penanganan ya, prioritas penanganan akibat dari eh, kualitas yang buruk dari das. Sebenarnya sih kalau kalau mau melihat das itu bagus atau tidak gampang saja ya, di hidrologi kan sudah kita ini kan, cukup kita lihat TMA dan TMB, titik muka atas dan titik muka bawah. Jadi Anda bisa bisa menilai das Ciliwung itu hanya dengan berdiri di pintu air Manggarai. Sederhananya gitu. Gimana sih Pak kalau mau lihat das itu kritis atau tidak? Secara kualitatifnya seperti itu. Memang secara kuantitatifnya kita harus hitung, yang nanti kita praktekkan. Tapi kalau secara umumnya, Anda boleh berdiri di Katulampa di sana untuk melihat kualitas das dari Ciliwung Hulu. Cukup di Katulampa, ya. Lihat di Katulampa saat musim hujan, debitnya meningkat deras atau tidak. Dan saat musim kering, airnya kering atau tidak. Selisih antara antara Tmax, hujan maksimum, dan minimum, kalau dia terlampau besar, maka dasnya tidak sehat, gitu ya. Dasnya tidak sehat. Kalau misalnya, oh ya dasnya ini kalau musim hujan kok gede banget airnya, tapi begitu hujan berhenti, sekonyong-konyong langsung hilang airnya. Nah ini berarti dasnya tidak sehat. Harusnya das yang sehat itu dia mampu menyimpan air dan mengalirkannya secara perlahan-lahan, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terjadi demikian, dia menyimpan air, kemudian mengalirkannya perlahan-lahan. Maka banjir mestinya tidak ada gitu ya. Kebakaran lahan juga mestinya ada mungkin saja tapi kecil. Ya, kadang-kala fenomena ini terjadi begitu saja, walaupun ininya sehat, dasnya sehat, tapi kebakaran lahan ada. Banjir ada, tapi tidak banyak, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada. Udah paham ya, das itu apa? Kanahaya. Iya, Pak. Hmm. Nah, pertanyaan berikut, pertanyaan berikut, kenapa kita mempelajari das? Siapa yang mau ini? Apa pentingnya das bagi geograf? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Sebentar ya, saya jawab WA dulu ini. Ya, ada yang mau jawab? Kenapa geografi penting terkait dengan das? Hmm? Apa sih keunggulan geografi? Harus bicara das? Andika Putra Ilhami.
Mana Andika? Iya, Pak. Kenapa kita penting membahas das? Hmm? Loh, kok nggak tahu? Atau gini aja deh, eh, sebenarnya geografi itu apa sebenarnya? Ya? Apa sih geografi? Septiani, mana Septiani? Septiani ada? Septi, Ya, Pak. geografi itu apa sih Septi? Hmm? Ini udah angkatan keberapa masih nggak tahu? Maaf Pak tadi ke-mute. Hmm? Eh, Gimana? ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di permukaan bumi. Hmm. Textbook Baik. banget Septiani. Ya. Kenapa, Bu? Textbook banget. Ya nggak apa-apa kalau mau jawab seperti itu. Yang bersifat fisik maupun sosial Nah, gitu ya. serta Artinya interaksi apa? Geografi itu memandang suatu persoalan secara apa? Hmm? Secara ruang, Pak. Secara ruang, boleh. Pendekatan pendekatan geografi itu kan ada keruangan, apalagi ekologi, apalagi satu lagi, kewi, Wilayahan, Pak. kewilayahan, ya, ya. Jadi jadi begini, Mas ya. Eh, Suatu fenomena ya di alam raya ini itu kadangkala memang diselesaikan secara komprehensif, gitu ya. Yang yang apa namanya? Yang bisa diselesaikan itu tidak dalam satu perspektif, gitu maksud saya ya. Nah, geografi adalah salah satu bidang ilmu, bukan hanya geografi tentu, yang dia perspektifnya multi, ya, memandang sesuatu itu secara komprehensif. Contohnya gini loh contohnya. Teman-teman kita kalau bicara padi, dia akan bicara padinya ya, bulirnya, gitu ya, pupuknya, bibitnya, semua tentang padi. Pertumbuhannya dari hari ke hari, gitu ya. Tapi kalau geografi, dia akan bicara lingkungannya, gitu. Dia akan bicara tentang keruangannya, tentang ekosistemnya, secara komprehensif. Semuanya dianggap sebagai sistem yang saling terkait. Sama-sama bicara padi, tapi yang dibahas sama geograf adalah suhunya, temperaturnya, temperatur sama suhu sama ya, jenis tanahnya, tata niaganya, apa sistem pemasaran ya, tata niaganya, kemudian apa lagi? Iklimnya, yang sebenarnya bukan padinya, gitu. Tapi bidang yang nanti dia terintegrasi ke padi. Sama kan tentang padi, tapi komponennya berbeda yang dibahas. Nah, ini juga demikian. Jadi kalau kita bicara tentang das, apalagi das itu adalah sebuah ekosistem, sebuah sistem yang eko. Jadi das itu ekosistem, ya. Di dalamnya ada komponen yang saling terangkai, saling terhubung, membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Saya kira geografi salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan masukan dalam penanganan atau pengelolaan das. Bukan hanya geografi memang, tapi geografi adalah salah satu. Maka kita penting. Apalagi geografi ini kan sebenarnya fair-fairnya salah satunya ada ya. Ya, jadi kan biografi itu ada berapa fair? Biosfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer, etnosfer kalau nggak, bukan, antroposfer, dan salah satu fairnya itu tentang air. Ya, jadi membahas air,
yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ada persoalan itu yang bisa diselesaikan. Ekonom mungkin hanya dari sisi sisi pengelolaan sumber daya alamnya saja yang kemudian dikonversikan ke rupiah. Lingkungan hanya kelestarian lingkungannya saja. Nah, ini berbeda ya. Jadi, pentingnya kita memposisikan persoalan-persoalan yang integratif ini dalam pandangan sistem. Nah, geografi akan memandang ini sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Alat-alat analisisnya macam-macam, ya. Dirimu kalau nggak salah sudah sekarang sedang mengambil pemodelan ya, pemodelan dan sistem analis ya. Ya, udah pertemuan keberapa? Kalau nggak salah angkatan ini nih. Saya belum pernah masuk nih. Natalia Stefani. Ada Iya Pak, Natalia. udah ya Pak. Pertemuan kedua Pak minggu ini tadi Udah bahas pagi. apa? Hmm? Mengenai AHP itu apa, terus cara menghitungnya gimana, cara membuat matriksnya gimana gitu Pak. Nah, saat ya, saat ini. Tapi ini itu berguna nantinya saat kita menentukan prioritas gitu. Ini ini masalahnya ini nih. Kira-kira persoalan apa yang didahulukan untuk ditentukan strateginya? Entah insentif disinsentif, insentif disinsentif gitu ya, atau misalnya atau eh, apa namanya physical improvement atau yang lain-lain. Nah, untuk memilih-memilih itu, untuk menentukan strategi itu kita bisa menggunakan AHP. AHP itu alat analisis, salah satu alat yang biasa digunakan. Nah, dia kan komprehensif. Oh, saya mau pakai sistem dinamis biar lebih up to date dan biar lebih bisa menggambarkan keseluruhan sistem yang ada dalam DAS. Itu bisa pakai itunya. Kita memiliki instrumen tadi, instrumen untuk menilai bagaimana DAS ini harus dikelola secara integratif. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, Mbak. Ada? Belum ada, Pak. Nah, ini saya punya gambarnya nih ya. Gambar ini gambar DAS nih ya. Yang tadi saya bilang ada subsistemnya. Jadi jadi seluruh wilayah daratan itu semuanya dibagi dibagi habis ya. Cuma sayang memang nggak ada menterinya ya. Menteri DAS itu nggak ada gitu ya. Padahal eh, padahal yang merencanakan di atas DAS itu banyak. Tata ruang RT RW, rencana detail tata ruang yang batasnya batas administratif, batasnya batas kota atau batas kabupaten atau batas provinsi. Das ini dipotong-potong sama dia, ya. Akibatnya apa? Karena dipotong-potong kan pengelolaannya jadi beda-beda. Ya. Masing-masing daerah memiliki target sendiri dalam pemenuhan dan seterusnya. Dipotong-potong, ya. Padahal DAS tadi dikatakan di awal adalah sebuah sistem yang terhubung. Kalau pengelolaan terpotong-potong, ya pasti kan susah kita untuk menentukan di mana harus menjadi recharge area, di mana yang boleh diambil, karena semua daerah yang berada di atas DAS memiliki kepentingan masing-masing. DAS Ciliwung misalnya, DAS Ciliwung itu adalah sistem DAS yang dia ada dua provinsi di sana, ya, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Nah, di dalam Jawa Barat sendiri itu ada beberapa kabupaten kota yang dia ada dalam sistem DAS Ciliwung. Ada Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, kemudian Jakarta, gitu ya. Masing-masing punya RT RW.
masing-masing punya rencana tata ruang. Ini kalau tidak terintegrasi, ya, sistem DAS akan kacau. Padahal DAS membutuhkan semua gangguan pada rangkaian akan menyebabkan eh, gangguan pada keseluruhan sistem. Ini yang menyebabkan Das Ciliwung nggak bisa beres, banjir mulu. Ya. Gimana ini tidak dalam satu sistem, pengelolaannya tidak dalam satu sistem. Walaupun memang sudah ada upaya, sudah lama sih upayanya. Upayanya itu mereka membangun suatu badan koordinasi Das Ciliwung namanya. Di dalamnya ada Pemda DKI, Depok, Bogor untuk mengsinkronis, ya, arah pengelolaan wilayah, pengelolaan lahan, rencana tata ruang untuk daerahnya supaya mengakomodir kepentingan sistem DAS. Namanya apa ya? Saya lupa ya. Tapi kalau nggak salah eh, Badan Koordinasi Ciliwung, Ciliwung apa gitu. Saya lupa nama. Sudah lama itu, sudah lama. Tapi selalu saat berdiskusi mana yang ini, mana yang itu, selalu berakhir pada kata sepakat untuk tidak sepakat. Jadi nggak pernah ketemu ujungnya, gitu ya. Ya, betapa rumitnya. DAS memiliki sistem fisikal sendiri yang tertutup, ya, tapi pengelolaannya tidak dilakukan secara terintegrasi. Kabupaten Bekasi punya punya kepentingan sendiri. Kota Bekasi juga demikian, Bogor juga demikian, baik kota dan kabupaten. Kota Depok juga demikian, Jakarta juga demikian. Ini kan rumit nggak sih kira-kira kita bayangkan padahal kita harus mengakomodir fungsi DAS supaya DAS itu menjadi sehat, gitu ya. Rumit ya. Ada banyak benturan kepentingan di sana. Bisa saja perdanya saling berbenturan. Jakarta bisa mengatakan, oh itu harusnya daerah-daerah di puncak itu adalah daerah-daerah yang eh, clear dari hunian, harus hutan. Tapi kalau seperti itu, Bogor nantinya saya dapat penghasilannya dari mana? Saya butuh peningkatan PAD misalnya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi ini sekelumit rumitnya mengelola ruang, ya, yang terbagi atas banyak wilayah, tapi sebenarnya sistemnya terhubung, harus terhubung. Kalau dia tidak terhubung, akan ada gangguan pada sistem. Dan inilah yang kita akan alami sebentar lagi, banjir Jakarta, kekurangan, ya, kepadatan berlebihan. Dan saya sangat yakin bahwa apapun gangguan pada sistem tata air, dia akan berdampak ke kehidupan sosial juga, ya, keadaan sosial juga dan okupasi lahan. Pokoknya ada rumit lah kalau terutama daerah eh, perkotaan, ya. Maka dari itu sebetulnya untuk mencapai ke sana gimana sih baiknya dari eh, das yang rumit tadi, ya. Sebenarnya kalau idealnya seperti ini ya idealnya bahwa eh, produktivitas lahan di das mestinya tinggi mestinya, ya, kalau dikonversikan. Kemudian kelestariannya juga tinggi. Sehingga apa? Sehingga kehilangan nutrien, sedimen, dan berbagai macam itu menjadi rendah, gitu ya. Nah, kemudian eh, das ini juga harus bisa mensejahterakan orang-orang yang tinggal di sana. Dia kalau produktivitas tinggi kan harusnya seharusnya ada pemerataan pendapatan petani yang mengelola lahan. Idealnya seperti ini. Kemudian terakhir, mampu mempertahankan kelestarian das terhadap gangguan, terhadap goncangan. Ya, ini resiliensinya jadi kuat kalau misalnya demikian. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita capai untuk yang ideal-ideal seperti ini? Mestinya bisa ya. Diperlukan sebuah perencanaan yang integratif untuk pengelolaan daerah aliran sungai.
fakta menunjukkan bahwa keseluruhan wilayah DAS itu dibagi dalam banyak administrasi pemerintahan. Nah, ini nggak mudah juga ini, gitu ya. Nggak mudah, karena masing-masing daerah punya rencana tata ruang wilayah, gitu ya. Yang rencana tata ruang wilayah tentu harus akomodatif dengan kepentingan masing-masing daerah. Nah, bayangkan itu semuanya dilakukan di atas DAS yang juga memiliki sistem sendiri. Sistem yang nggak boleh diganggu. Kalau dia terganggu, maka akan ada dampak secara fisik dan sosial pada bahkan politik ya, bahkan politik. Itu namanya Ciliwung itu dipolitisir terus itu persoalannya. Kalau banjir yang salah ininya, kalau berhasil nggak pernah disebut, pokoknya dipolitisir. Seingat saya setiap kali pemilihan gubernur selalu banjir dan kemacetan. Ini kan dipolitisir kan, tapi langkah nyatanya mungkin tidak semaju itu. Jadi eh, langkah nyata dari bagaimana perbaikan daerah aliran sungai itu tidak semudah waktu kampanye kan. Waktu kampanye kan keren-keren aja gitu. Buktinya kita sudah susah juga. Saya kira gitu ya, Mas dan Mbak ya. Ya. Kori Nabila ada. Kori, Iya, Pak. Kori mau nanya apa? Aman, Pak, insya Allah. Aman. Adinata dan Jauhara. Ini Adinata dan Jauhara maksudnya berdua. Iya Pak, berdua. Oh, kalian pacaran ya? Enggak Bapak, lagi bareng aja sama Kori juga kok. Oh, bertiga. Jauhara mau nanya apa, Jauhara? Belum ada Pak sejauh ini. Hmm. Ya udah ya, saya simpan energi mau ngajar lagi nanti jam 3. Ya, PJ-nya siapa? Saya Oh, sama tadi ya. Audrey. Audrey, tolong dicatat ya. Ini yang nggak hadir hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Saya kira sudah dulu ya. Saya tes dulu siapa yang nggak hadir ini. Nah, Ganang ada, Hadir, Pak. Umar Sakib, Zufar, Hadir, Pak. Tegar. Ini Tegar Wicaksono